Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kusmania, NIM 3119101446, kelas C pagi PBSI, mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, dosen pengampu Dr. Herlina, Magister Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas membuat contoh analisis kesalahan berbahasa di bidang fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena sifatnya acak, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen atau bersifat sementara. Analisis kesalahan berbahasa difokuskan pada kesalahan berbahasa berdasarkan penyimpangan kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Kesalahan berbahasa di bidang fonologi adalah kesalahan berbahasa yang terkait dengan pelafalan dan penulisan bahasa. Contoh 1, kalimat 1. Sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Kalimat 2, sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Pada contoh 1, mempunyai kalimat yang sama. Namun, kita bisa lihat kedua perbedaan dari kalimat tersebut. Perbedaannya adalah terdapat pada kata kamu dan kata Cindy. Pada kalimat 1, kata kamu, huruf K sebagai huruf kecil. Sedangkan pada kalimat 2, kata kamu, K terdapat huruf kapital. Dan pada kalimat 1, pada kata Cindy, di kalimat 1, huruf S di kata Cindy adalah huruf kecil. Dan pada kalimat 2, huruf S terdapat di kata Cindy merupakan huruf kapital. Nah, terlihat jelas kan perbedaan dari contoh 1. Kesalahannya adalah penggunaan huruf kapital pada kata kamu dan kata Cindy. Jadi, kalimat yang benar adalah kalimat nomor 2, yaitu kata kamu memiliki K dengan huruf kapital dan Cindy dengan S huruf kapital. Kemudian contoh 2, kalimat 1. Tessa, tadi itu cuma rekayasa loh. Itu ide anak-anak untuk ngerjain di hari ulang tahun kamu. Jelas Dimas. Nah, kalimat 2. Kalimat 2 juga sama seperti kalimat 1. Tessa, tadi itu cuma rekayasa loh. Itu ide anak-anak untuk ngerjain di hari ulang tahun kamu. Jelas Dimas. Kalimat 1, terdapat kesalahan penghubung kata ulang tahun. Kata ulang tahun termasuk kata majemuk yang harus ditulis terpisah antar unsurnya. Nah, pada kalimat 2, kata ulang tahun itu terpisah. Jadi, kalimat 2 adalah kalimat yang benar. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang berikutnya, yaitu contoh di bidang morfologi. Morfologi yaitu mempelajari bentuk kata. Contoh 1, penulisan prefix-ter. Kalimat 1, namun kakakku tetap ketawa. Kalimat 2, namun kakakku tetap tertawa. Kata ketawa dan kaidah kebahasaan termasuk salah satu kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi yang termasuk dalam kesalahan prefix-ter. Kesalahan prefix-ter terjadi karena adanya campuran bahasa daerah khususnya bahasa Jawa yang biasanya terdapat kata ke dan diikuti dengan kata yang mengikutinya. Jadi, pembenaran dalam kata ketawa yaitu tertawa pada kalimat 2. Contoh 2, prefix ber. Kalimat 1, sampai jumpa dan terima kasih.
kalimat 2. Sampai berjumpa dan terima kasih. Nah, pada contoh 2 terdapat dua kalimat yang memiliki perbedaan pada kata jumpa dan berjumpa. Penulisan kata yang seharusnya berimbuhan prefiks ber pada kata jumpa, seringkali dalam penulisan ataupun ucapan masih menggunakan kata jumpa, bukan berjumpa. Itu karena kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri atau ada kata lain yang mengikutinya. Jadi, kalimat yang benar adalah kalimat 2. Sampai berjumpa dan terima kasih. Contoh selanjutnya adalah di bidang semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kalimat dan makna kata. Contoh 1, kata teller. Kalimat 1, pulang bermain bola, Jojo teller. Kalimat 2, Siska merupakan teller di Bank BRI. Nah, untuk contoh 1 pada kata teller memiliki kata yang sama, yaitu teller. Namun, jika dibuat dalam dua kalimat yang berbeda, maka pengertiannya juga akan berbeda. Pada kalimat 1, pulang bermain bola Jojo teller, itu bermakna bahwa Jojo merasa kecapean setelah pulang bermain bola. Kemudian pada kalimat 2, yaitu Siska merupakan teller di Bank BRI. Nah, teller pada kalimat kedua merupakan petugas Bank BRI. Jadi, kata teller pada kedua kalimat memiliki arti yang berbeda. Pada kalimat 1 merupakan rasa capek, yang kedua merupakan pegawai bank. Kemudian kita lanjut kepada bidang yang terakhir, yaitu bidang sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Contoh 1, kalimat 1. Di sini berdiri saya untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Kalimat 2, saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Pada kalimat 1 dan 2 sangat terlihat jelas perbedaannya. Pada kalimat 1, di sini berdiri saya untuk itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maka dari itu, kalimat 2 merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Kemudian contoh 2, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir pada kalimat 1. Dampak buruk negatif dari membuang sampah sembarangan. Kalimat 2, dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Pada kalimat 1, buruk negatif merupakan pengertian yang sama. Kalimat 1 merupakan kalimat yang pemborosan kata, sedangkan kalimat merupakan penghematan kata. Jadi, kalimat yang benar terdapat pada kalimat 2, yaitu dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Demikian contoh analisis kesalahan berbahasa di bidang fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.